kadang-kadang itu kita target ya. Boleh nggak sih ya, orang itu menarget Lailatul Qadar. Jadi malam-malam sebelumnya santai aja, begitu 10 hari terakhir, wah fokus nih. Gitu. Gaskeun. Pada 10 terakhir dikencengin. Boleh nggak target kayak gitu tuh ya? Boleh saja. Memang justru dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu pada malam-malam terakhir justru kita boleh menarget. Tapi tujuan disembunyikannya Lailatul Qadar adalah supaya ibadah kita stabil dari awal sampai akhir. Karena Lailatul Qadar itu bisa jadi di awal, dia udah tunggu di akhir. Loh kok tiba-tibanya keluarnya di tanggal 3? Nggak ada yang tahu. Kalau kehendak Allah ya boleh-boleh aja. Iya, karena memang dari bocoran-bocoran kabar dari Nabi Muhammad SAW, bocor halus dari Nabi Muhammad SAW, bukan bocor halus lagi, bocor besar ya. Ini berita dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya carilah di tanggal-tanggal ganjil. Dan bisa saja terjadi itu di tanggal ganjil awal. Bisa saja di tanggal ganjil tengah yang orang sudah mulai kurang fokus dengan ibadahnya itu. Baju baru. Iya, kalau di awal Ramadan sendalnya jamaah itu sampai luar, di akhir Ramadan sendalnya yang sampai luar. Orangnya nggak ada. Ya, tapi ketika pas Lailatul Qadar kita beribadah, melakukan kegiatan baik, oke. Kalau ketika pas itu kita melakukan dosa, apakah dosanya juga dihitung 1000 bulan? Betul, ada ulama yang mengatakan berpendapat bahwasanya ketika kondisi-kondisi di mana Allah melipat gandakan pahala, ini konsepnya. Setiap kondisi dan lokasi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, di situ juga ada ulama yang mengatakan dilipat gandakan dosa. Seperti orang yang tinggal di Mekah. Pahalanya berlipat. Ketika dia sholat berlipat ganda begitu banyak. Tapi kata ulama sebagian mengatakan ketika berdosa, dosanya pun berlipat. Prinsip keadilan di situ ya. Itu. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Ketika dia melakukan ibadah berlipat, begitupun sebagian ulama mengatakan ketika berdosa pun berlipat. Ya, jadi ada untung ruginya juga. Hati-hati kita jaga diri pada malam-malam itu. Kita jaga untuk berupaya minimal sekali maghrib berjamaah dan isya berjamaah dan juga subuh berjamaah. Karena siapa orang yang melakukan sholat maghrib berjamaah lalu isya berjamaah, subuh berjamaah, maka seolah-olah dia melakukan qiyamul lail, bangun malam. Jadi kalau nggak bisa bangun jam 12-nya, ya kita menjaga itu secara berjamaah maghrib dan subuhnya. Jadi pemirsa ini bocorannya begitu nih. Jadi jangan sampai lepas lah ya, apa namanya Lailatul Qadar. Soal pulang kampung. Nah, ini pulang kampung ini kayak mungkin udah memahaminya bahwa nggak enak gitu nggak pulang kampung. Ini sebenarnya ini gimana sih ya cara melihatnya ini kan? Ada yang sedih kalau nggak pulang gitu, ada yang memaksakan non sewu ya. Memaksakan beli berdesakan, itu gimana sih ya? Budaya Indonesia ini kaya. Budaya Indonesia ini kita wajib syukuri dan jaga. Di antara budaya yang ada di Indonesia adalah pulang kampung di akhir-akhir bulan Ramadan sehingga bisa berhari raya bersama keluarga besarnya di kampung. Minimal 1 tahun sekali. Sebagian daerah ada yang pulang kampungnya bulan Ramadan, ada sebagian daerah yang justru lebaran yang dibesarkan adalah Idul Adha. Itu budaya-budaya. Jika kita menengok dulu, ada nggak tradisi pulang kampung pada zaman Nabi? Ya tidak ada. Toh tidak ada pada zaman Nabi, belum tentu haram dilakukan gitu. Jangan sedikit-sedikit tidak ada di zaman Nabi yang bentuknya budaya, bukan tradisi ibadah, ya tradisi kita saja, itu nggak apa-apa. Ada momentum baik di Indonesia itu ketika dia berkumpul dengan keluarganya. Tapi hati-hati, yang perlu digarisbawahi, niatkan bahwasanya pulang kampung itu ingin berjumpa dengan saudara, berjumpa dengan orang tua. Benar-benar jangan disisipkan makna kesombongan, bahkan rela untuk meminjam mobil demi kenecisan, demi dipuji sama santri, itu tidak baik lah, tidak baik. Tapi kalau misalnya dalam tujuan membahagiakan orang tua, wah sangat bagus, budaya itu sangat bagus. Itu makna bertemu dengan orang tua itu
apakah bisa digantikan di zaman kekinian misalnya video call non sewu dengan Zoom? Kalau ada begitu. sesuatu yang menghalangi video call pun bisa jadi ganti. Quote-nya itu. Kalau pertemuan terhalangi, video call bisa jadi ganti. Tapi tentunya musyafahatan, bertemu dengan face to face itu memiliki makna yang berbeda tentunya. Tapi kalau misalnya mungkin ya banyaklah orang-orang yang masih bekerja di malam-malam Idul Fitri, terhalang demi mencari nafkah, terhalang untuk pulang kampung, itu baik-baik saja dengan kita menghubungi atau mengirim apapun yang bisa kita sampaikan ke orang tua yang ada di kampung halaman. Yang intinya adalah jangan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang ada dekat dengan kita di jalan kehidupan kita, demi menyambung tali silaturahim antar keluarga. Oke. Ya, kita tahu bahwa kadang-kadang rezeki ini kan datang dan pergi. Mau lebaran misalnya kita waktu nggak punya uang kemudian ditawarin dengan pay later misalnya di zaman ini kan ada pay later. Nah, boleh nggak ya? Gimana sih cara melihatnya gitu, nggak punya uang kita pinjam dulu, bayarnya nanti setelah lebaran segala macam itu. Segi agama, saya pinjam meminjam itu tidak masalah. Tidak masalah prinsipnya ya. Tidak masalah. Iya. Bukan juga satu keharusan, tapi masalah tidak masalah, ini boleh. Akan tetapi yang perlu diawasi adalah apakah konsep pinjam meminjam kita sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu. Itu kalau tidak sesuai konsepnya itu dengan prinsip syariah, maka menjadi dilarang dalam agama. Kalau sesuai dengan prinsip syariah, boleh-boleh saja kita meminjam kepada pihak-pihak yang memang sudah diawasi, lembaga-lembaga yang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan juga oleh Dewan Syariah Nasional yang dikontrol secara agamanya. Itu konsepnya seperti itu. Besarnya. Tapi kalau dari segi religi kita, boleh saja kita minjam, tapi ukur diri kita.